Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar dari kitab Ayub pasal 13 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saudara, di saat seseorang mengalami penderitaan yang cukup besar di dalam kehidupannya, maka akan ada sebagian orang yang akan berpikir atau berkata bahwa penderitaan yang dialami oleh orang itu adalah akibat dari dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Ayub pasal 13 ayat 7 sampai ayat 16 pada malam hari ini menceritakan sebuah dialog antara Ayub dan ketiga sahabat-sahabatnya. Dalam kitab Ayub kita bisa melihat bahwa dialog ini berlangsung selama 3 putaran yang makin lama makin bertambah panas. Sebab ketiga sahabat Ayub berusaha membujuk Ayub supaya menerima keadaan dan mengaku bersalah kepada Tuhan agar Ayub diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub tentu akibat dari dosa yang dilakukan oleh Ayub. Bapak Ibu Saudara, Ayub dengan tegas menolak pendapat mereka. Sebaliknya, Ayub menganggap bahwa mereka sebagai para penipu. Ayat 4. Ayub pasal 13 ayat 4. Ayub sangat menderita baik secara fisik maupun secara psikis. Tentu ia sangat mengharapkan satu penghiburan. Tetapi justru sebaliknya ia dituduh telah berbuat kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin hal serupa pun pernah dialami atau pernah terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita bertemu ataupun kita secara sengaja atau tidak sengaja bersikap seperti sahabat-sahabat Ayub. Di saat orang lain mengalami penderitaan yang cukup besar, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, malam hari ini bersyukur kita mendapatkan satu kebenaran yang mengingatkan kita semua. Setidaknya ada 2 hal penting yang diingatkan untuk kita, bahwa di saat orang lain, sahabat kita, saudara kita, atau orang yang kita kenal, ataupun orang yang tidak kita kenal mengalami penderitaan yang cukup besar dalam kehidupannya, maka ada 2 hal yang harus selalu kita ingat dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Yang pertama, saudara, bahwa kita belajar jangan cepat-cepat menjadi hakim atas penderitaan hidup orang lain. Kedua, kita harus menjadi pendengar yang setia. Kita harus menjadi pendengar setia. Karena dikatakan bahwa diam itu emas. Ayub pasal 13 ayat yang ke-13 berkata, "Diam, aku hendak bicara,
apapun yang akan terjadi atas diriku. Dan dikatakan juga dalam Ayub pasal 13 ayat yang kelima, di sini ditegaskan bahwa sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap bijaksana daripadamu. Bahwa ketika kita menutup mulut, diam, maka kita akan dianggap bijaksana. Saudara, benar bahwa diam itu emas. Dalam kita menghadapi orang yang sedang mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, maka kita harus belajar untuk menjadi pendengar yang setia, menutup mulut kita untuk berdiam, karena diam itu emas. Bapak Ibu, sebagai contoh, ada 3 orang anak yang masih kecil-kecil ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena kecelakaan. Pada malam ibadah penghiburan, ada banyak orang datang untuk melayat ke rumah duka dan beribadah. Setelah ibadah selesai, satu orang ibu berkata kepada ketiga orang anak ini, sabar ya nak, rencana Tuhan indah pada waktunya. Lalu ada satu orang lagi berkata, sabar ya nak, Tuhan lebih sayang kepada mama papamu. Nah saudara, secara tidak langsung dalam keadaan yang seperti itu, di dalam penderitaan yang dialami oleh orang lain, kita seringkali mengeluarkan kata-kata yang di sisi lain menyakiti hati orang yang sedang mengalami penderitaan atau duka cita. Karena secara tidak langsung, maksud kita memang baik, tetapi kita sudah keliru dengan kata-kata yang kita telah ucapkan. Mana mungkin seorang anak kecil bisa berpikir hal yang terlalu jauh dan terlalu dalam. Tuhan punya rencana indah. Seorang anak kecil akan berpikir rencana indah apa yang mau Tuhan beri kepada ketiga orang anak yang masih kecil-kecil. Lalu ketika kita berkata bahwa Tuhan lebih sayang kepada mama papamu, apa Tuhan tidak sayang kepada 3 orang anak yang masih kecil-kecil? Nah Bapak Ibu Saudara, dengan kata-kata itu seringkali maksud hati kita mau mengatakan hal yang baik, mau memberikan motivasi, dukungan, penghiburan kepada orang yang sedang mengalami penderitaan atau duka cita. Tetapi malah sebaliknya, kita menambah sakit hati atau luka, duka yang sangat mendalam. Untuk itu saudara, mari ketika orang lain menghadapi situasi sulit, penderitaan dalam hidupnya, kita belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik, karena diam itu emas. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini boleh diingatkan lewat firman-Mu bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan bersyukur ketika kami diperhadapkan
dengan keadaan penderitaan, pergumulan, persoalan, ataupun duka cita yang dihadapi oleh saudara kami, orang yang kami kenal dalam hidup ini. Kami belajar untuk tidak menjadi hakim atas penderitaan atau masalah orang lain. Kami pun diajar oleh Tuhan untuk menjadi pendengar yang setia, lebih bijaksana untuk mempergunakan mulut bibir kami dalam berkata-kata. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami, mampukan kami, beri kami hikmat. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam.